Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 12 mata kuliah akuntansi menengah 1 akan mempresentasikan tentang PSAK 57. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada Natalia Francisca, berikutnya ada Meliawati, Jesslyn Antonia Elvina, dan yang terakhir Gabriela Giselin Govindo. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pengakuan, ketiga pengukuran, keempat penggantian, kelima tentang perubahan, keenam penggunaan, 7 penerapan aturan pengakuan dan pengukuran, yang kedelapan pengungkapan, dan yang terakhir adalah ketentuan transaksi dan tanggal efektif. Yang pertama pendahuluan. Yang pertama adalah tujuan. Jadi tujuan dari PSAK nomor 57 ini adalah untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, serta untuk memastikan bahwa informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, agar para pembaca dapat memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut. Yang berikutnya adalah ruang lingkup. Jadi PSAK nomor 57 ini diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan, dan hal-hal yang dicakup dalam PSAK lain. Contohnya beberapa jenis kontingensi tertentu telah diatur dalam PSAK lain seperti PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan, PSAK nomor 30 tentang sewa, PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja, dan PSAK nomor 36. Kemudian PSAK nomor 57 ini tidak diterapkan untuk instrumen keuangan termasuk jaminan atau garansi, karena termasuk dalam ruang lingkup PSAK nomor 55. Tadi sebelumnya ada disebutkan tentang kontrak eksekutori. Jadi kontrak eksekutori ini adalah kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak tersebut atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Yang berikutnya adalah definisi, agar kita lebih mengerti tentang istilah-istilah yang terdapat dalam PSAK 57 ini. Yang pertama ada aset kontingensi. Jadi aset kontingensi itu adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa di masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang kedua adalah kewajiban hukum. Adalah kewajiban yang timbul dari suatu kontrak, baik secara eksplisit atau implisit. Terus juga bisa timbul dari peraturan perundang-undangan atau pelaksanaan produk hukum lainnya. Berikutnya yang ketiga ada kewajiban konstruktif. Jadi kewajiban konstruktif ini adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas dalam hal berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasi, atau pernyataan baru yang cukup spesifik. Entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu dan akibatnya entitas telah menciptakan perkiraan valid kepada pihak lain bahwa entitas akan melakukan tanggung jawab tersebut. Definisi yang keempat ada kontrak memberatkan. Adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya, melebihi manfaat ekonomik yang akan diterima dari kontrak tersebut. Yang kelima adalah liabilitas. Kalau liabilitas ini kita sudah sering dengar ya dalam istilah akuntansi. Jadi liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari suatu peristiwa di masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Berikutnya yang keenam adalah liabilitas kontingensi, yaitu kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa di masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan. Ketujuh adalah peristiwa mengikat, yaitu peristiwa yang menimbulkan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif
yang menyebabkan entitas tidak memiliki alternatif lain sehingga harus menyelesaikan kewajiban tersebut. Berikutnya yang ke-8 adalah restrukturisasi. Merupakan program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen secara manajerial untuk mengubah lingkup kegiatan usaha entitas atau cara mengelola usaha. Dan yang terakhir adalah provisi. Jadi provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Bagian selanjutnya adalah provisi dan liabilitas lain. Jadi provisi ini bisa dibedakan dari liabilitas lain seperti utang usaha dan akrual. Karena pada provisi terdapat ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Berbeda dengan utang usaha dan akrual yang sudah pasti mengenai waktu atau jumlah yang akan dibayarkan. Misalnya utang usaha untuk membayar barang atau jasa yang telah diterima dari pemasok dan sudah ada fakturnya. Hal ini sudah pasti dan juga seperti akrual kalau misalnya utang gaji itu sudah pasti harus dibayar kapan dan jumlahnya. Hubungan antara provisi dan liabilitas kontingensi. Umumnya semua provisi itu memiliki sifat kontingensi karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah. Akan tetapi dalam pernyataan ini istilah kontingensi digunakan untuk liabilitas dan aset yang tidak diakui karena keberadaannya baru dapat dipastikan setelah terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan dan tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Maka sebagai tambahan, istilah liabilitas kontingensi digunakan untuk liabilitas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengakuan PSAK 57. Provisi dapat diakui jika memenuhi 3 kriteria, antara lain yang pertama itu, entitas memiliki wajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jadi, jika semua kondisi tidak terpenuhi berdasarkan yang disebutkan tadi, maka provisi tidak dapat diakui. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kewajiban kini. Dalam peristiwa yang jarang terjadi, tidak dapat ditentukan secara jelas apakah terdapat kewajiban kini. Dalam hal ini, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini. Jika setelah mempertimbangkan seluruh bukti tersedia, terdapat kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini muncul pada akhir periode pelaporan. Hampir seluruh kasus akan sangat jelas apakah masa lalu menimbulkan kewajiban kini. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, sebagai contoh dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, maka entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, termasuk sebagai contoh pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup antara lain bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa yang setelah akhir periode pelaporan. Atas dasar bukti-bukti tersebut, yang pertama, jika kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengakui provisi. Yang kedua, jika kemungkinan lebih besar daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka entitas mengungkapkan liabilities contingency. Pengungkapan tidak diperlukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Selanjutnya, peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini disebut peristiwa mengikat. Dalam peristiwa yang mengikat, entitas tidak mempunyai alternatif realistis selain menyelesaikan kewajiban yang timbul dari peristiwa tersebut. Ini akan terjadi hanya jika penyelesaian kewajiban dipaksakan oleh hukum, atau dalam kewajiban konstruktif, suatu peristiwa mungkin berupa tindakan entitas menciptakan perkiraan yang valid pada pihak lain bahwa entitas akan bertanggung jawab terhadap kewajiban tersebut. Provisi diakui hanya untuk kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas di masa depan. Contohnya,
adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa mempertimbangkan tindakan entitas di masa depan. Selanjutnya, kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilities yang memenuhi kualifikasi pengakuan tidak hanya kewajiban kini saja, namun juga kemungkinan besar terjadinya arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dalam pernyataan ini, arus keluar sumber daya atau terjadi suatu peristiwa dianggap sebagai suatu kemungkinan besar jika kemungkinannya terjadinya peristiwa tersebut lebih besar daripada kemungkinan tidak terjadinya. Jika tidak terdapat kemungkinan besar bahwa kewajiban kini telah ada, maka entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Jika terdapat sejumlah kewajiban serupa, maksudnya serupa itu contohnya garasi atau jaminan produk atau kontrak serupa, maka kemungkinan arus keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan keseluruhannya sebagai suatu kelompok kewajiban. Meskipun kemungkinan arus keluar untuk setiap pos kewajiban tersebut kecil, dapat saja terdapat kemungkinan besar timbulnya arus keluar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kelompok kewajiban secara keseluruhan. Jika hal itu terjadi, maka provisi diakui. Yang terakhir, estimasi andal atas kewajiban. Penggunaan estimasi merupakan bagian mendasar dalam penyusunan laporan keuangan dan tidak mengurangi keandalan laporan keuangan tersebut. Hal itu tampak jelas pada provisi, karena sifatnya mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebagian besar pos lainnya dalam laporan posisi keuangan. Kecuali dalam kasus yang sangat jarang terjadi, entitas akan mampu menetapkan suatu kisaran hasil yang mungkin, atau a range of possible outcome, sehingga entitas dapat membuat estimasi kewajiban yang cukup andal untuk menjadi dasar pengakuan provisi. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, ketika estimasi yang andal tidak dapat dibuat, liabilities yang ada tidak dapat diakui. Liabilities tersebut diungkapkan sebagai liabilities contingency. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai liabilities dan aset kontingensi. Yang pertama, liabilities contingency. Terdapat beberapa kemungkinan, yaitu entitas tidak diperkenankan mengakui liabilities contingency. Liabilities contingency diungkap kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Jika entitas bertanggung jawab secara masing-masing dan bersama dengan pihak lainnya atas suatu kewajiban, maka bagian kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi oleh pihak lainnya diperlakukan sebagai liabilities contingency. Entitas mengakui provisi untuk bagian dari kewajiban yang arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi berkemungkinan besar, kecuali dalam keadaan sangat jarang, ketika estimasi andal tidak dapat dibuat. Liabilities contingency dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, liabilities contingency terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi bertambah sehingga menjadi kemungkinan besar. Jika timbul kemungkinan besar bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan suatu unsur yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai liabilities contingency, maka entitas mengakui provisi dalam laporan keuangan pada periode saat perubahan menjadi kemungkinan besar tersebut terjadi. Yang kedua, aset kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui aset kontingensi. Aset kontingensi biasanya timbul dari peristiwa tidak terencana atau tidak diharapkan yang menimbulkan kemungkinan arus masuk manfaat ekonomi untuk entitas. Sebagai contoh, klaim yang sedang diusahakan entitas melalui proses hukum yang hasilnya belum pasti. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah direalisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi diungkap
Jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomi akan diperoleh entitas. Aset kontingensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangannya telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus masuk manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam laporan keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Akan tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar, maka entitas mengungkapannya sebagai aset kontingensi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengukuran. Estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada akhir periode pelaporan, atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga pada saat itu. Seringkali tidak mungkin dan terlalu mahal bagi entitas untuk menyelesaikan kewajiban atau mengalihkan kewajibannya pada akhir periode pelaporan. Akan tetapi, estimasi jumlah yang secara rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya atau untuk mengalihkan kewajibannya merupakan estimasi terbaik atas pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian dari jumlah yang akan diakui sebagai provisi dapat dinilai dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi yang ada. Jika provisi yang sedang diukur menyangkut populasi yang terdiri dari sejumlah besar unsur, maka kewajiban ditentukan dengan menimbang berbagai kemungkinan hasil berdasarkan probabilitas terkait. Metode estimasi statistik ini dikenal sebagai metode nilai yang diperkirakan atau expected value. Risiko dan ketidakpastian. Dalam menentukan estimasi terbaik suatu provisi, entitas mempertimbangkan berbagai risiko dan ketidakpastian yang selalu mempengaruhi berbagai peristiwa dan keadaan. Risiko menimbulkan hasil yang bervariasi. Penetapan risiko dapat menyebabkan kenaikan nilai liabilitas yang diukur. Jika terdapat unsur ketidakpastian, maka entitas perlu berhati-hati sehingga pendapatan atau aset tidak menjadi terlalu besar, dan beban atau liabilities tidak menjadi terlalu kecil. Akan tetapi, adanya ketidakpastian tidak berarti entitas membuat provisi berlebihan, atau dengan sengaja menyajikan liabilitas terlalu besar. Sebagai contoh, jika proyeksi biaya dari hasil yang merugikan diestimasi berdasarkan kehati-hatian, maka hasil tersebut tidak dengan sengaja diperlakukan sebagai suatu yang lebih besar kemungkinan terjadinya dibandingkan dengan yang seharusnya. Entitas harus berhati-hati dan menghindari duplikasi perhitungan risiko dan ketidakpastian yang berakibat pada provisi disajikan terlalu besar. Nilai kini. Jika dampak nilai waktu dari uang cukup material, maka provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Karena nilai waktu dari uang, provisi yang melibatkan pengeluaran uang yang akan timbul seketika setelah periode pelaporan lebih memberatkan jika dibandingkan dengan provisi yang melibatkan pengeluaran uang dalam jumlah yang sama, yang timbul kemudian. Jika dampaknya bersifat material, maka provisi didiskontokan. Tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu dari uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas yang bersangkutan. Peristiwa masa depan. Peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi.
Dalam menentukan jumlah provisi, entitas perlu mempertimbangkan peristiwa masa depan yang diperkirakan akan terjadi. Sebagai contoh, entitas berkeyakinan bahwa biaya pembersihan suatu lokasi pabrik pada akhir masa manfaat pabrik tersebut akan dapat ditekan melalui teknologi yang berkembang di masa depan. Dalam mengukur kewajiban yang ada, dipertimbangkan dampak peraturan perundang-undangan yang kemungkinan akan diberlakukan, khususnya jika terdapat bukti objektif yang memadai bahwa peraturan perundang-undangan itu pasti akan diberlakukan. Rencana pelepasan aset. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam menghitung provisi, walaupun rencana pelepasan aset tersebut terkait erat dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya provisi. Keempat, ada penggantian. Jadi penggantian ini maksudnya adalah apabila kita biasanya mengasuransikan gitu ya, sehingga nanti kita tidak menanggung sendiri sebagian atau semua dari kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu kita yang berasal dari kegiatan operasional. Nah, apabila suatu perusahaan mengharapkan penggantian sebagian atau seluruh pengeluarannya untuk menyelesaikan provisi, misalnya melalui kontrak asuransi, santunan atau garansi dari pemasok, maka perusahaan harus mengakui penggantian pembayaran hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Namun jumlah yang diakui sebagai penggantian ini tidak boleh melebihi dari nilai provisinya. Kemudian mengakui penggantian tersebut sebagai aset yang terpisah, tapi dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang terkait dengan provisi bisa disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai nilai penggantiannya. Yang kelima, perubahan. Provisi ditelaah atau ditinjau pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. Jika kewajiban diestimasi di diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Selanjutnya, dalam PSAK 57 ini ada yang namanya penggunaan. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi. Membebankan pengeluaran untuk mengurangi provisi yang semula diakui untuk tujuan lain akan menghilangkan pengaruh dari dua peristiwa yang berbeda. Kemudian ini penerapan aturan pengakuan dan pengukuran dalam 3 kasus khusus, yaitu kerugian operasi masa depan, kontrak yang memberatkan, dan restrukturisasi. Untuk kerugian operasi masa depan, PSAK 57 menetapkan bahwa provisi itu tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Jadi misalkan kita sudah memperkirakan akan terjadi kerugian operasi masa depan. Nah, perkiraan tadi merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Dalam hal tersebut, kita tidak boleh mengakui adanya provisi, namun harusnya masuk ke penurunan nilai aset. Jadi masuknya ke PSAK 48. Yang kedua, kontrak memberatkan. Banyak kontrak dapat dibatalkan tanpa membayar kompensasi atau denda kepada pihak lain sehingga tidak ada kewajiban. Sebagai contoh, pesanan pembelian yang sifatnya rutin. Apabila perusahaan terikat dalam suatu kontrak yang memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut harus diukur dan diakui sebagai provisi. Kontrak yang memberatkan ini maksudnya adalah kontrak yang biaya tidak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontraknya lebih besar daripada manfaat ekonomis yang diterima kontrak tersebut. Contoh kontrak yang memberatkan itu misalnya perusahaan menyewa pabrik dengan menandatangani sebuah kontrak dan baru berjalan beberapa bulan saja. Kemudian perusahaan akan memindahkan segala kegiatan operasinya ke pabrik yang baru. Sedangkan pabrik lama itu masih ada tersisa banyak masa sewanya. Tapi pabrik lama itu tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh disewakan ke orang lain. Nah, saat itu terjadilah kontrak yang memberatkan. Sebelum membentuk suatu provisi untuk kontrak yang memberatkan,
perusahaan mengakui kerugian karena penurunan nilai yang diperuntukkan bagi kontrak tersebut. Yang terakhir itu ada restrukturisasi. Restrukturisasi itu program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah lingkup kegiatan usaha atau cara mengelola usaha. Contoh peristiwa yang dapat digolongkan sebagai restrukturisasi itu, yang pertama, penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Yang kedua, perubahan dalam struktur manajemen. Yang ketiga, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau regional, atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lain. Yang keempat, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap karakteristik dan fokus operasi entitas. Di PSAK 57 ini, provisi untuk biaya restrukturisasi diakui kalau kriteria pengakuan umum untuk provisi bisa dipenuhi. Kewajiban konstruktif untuk melakukan restrukturisasi muncul hanya jika persyaratan berikut dipenuhi. Yang pertama, entitas memiliki rencana formal yang rinci atau detail yang di dalamnya itu setidaknya ada memberitahukan usahanya, lokasi utamanya, fungsi dan perkiraan jumlah pegawainya, pengeluarannya, dan waktu implementasinya. Yang kedua, entitas menciptakan perkiraan yang valid kepada pihak-pihak yang terkena dampak restrukturisasi bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi dengan memulai implementasi rencana tersebut atau mengumumkan pokok-pokok rencana. Jadi kalau kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka restrukturisasi tidak boleh dilakukan. Bukti kalau entitas telah mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi itu dengan menghentikan operasi pabrik atau menjual aset atau mengumumkan kepada masyarakat tentang pokok-pokok rencana restrukturisasi. Agar suatu rencana dapat dianggap sebagai kewajiban konstruktif ketika dikomunikasikan kepada pihak yang terkena dampaknya, maka implementasinya perlu direncanakan sedini mungkin dan diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak memungkinkan untuk mengubah rencana tersebut secara signifikan. Keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode laporan, kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan perkiraan yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melakukan restrukturisasi. Meskipun suatu kewajiban konstruktif tidak timbul semata-mata karena putusan manajemen atau unit organisasi yang berwenang, kewajiban dapat timbul dari peristiwa terdahulu yang terjadi bersama dengan putusan tersebut. Karena suatu keputusan yang diambil dewan melibatkan suatu komunikasi dengan perwakilan ini, komunikasi ini mungkin menghasilkan suatu kewajiban konstruktif untuk merestrukturisasi. Kemudian, tidak ada kewajiban yang timbul dalam penjualan suatu operasi hingga entitas membuat suatu perjanjian penjualan yang mengikat. Jadi, sampai terdapat penjualan yang mengikat, entitas itu dapat mengubah pikirannya dan bahkan harus mengambil tindakan lain jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pembeli. Provisi restrukturisasi hanya mencakup pengeluaran langsung yang timbul dari restrukturisasi, yaitu memenuhi kedua persyaratan berikut ini. Yang pertama, benar-benar harus dikeluarkan dalam rangka restrukturisasi. Dan yang kedua, tidak terkait dengan aktivitas entitas yang masih berlangsung. Provisi restrukturisasi tidak mencakup biaya-biaya seperti pelatihan atau penempatan kembali atau relokasi staf yang tetap dikaryakan, pemasaran, atau investasi dalam sistem dan jaringan distribusi baru. Karena pengeluaran tersebut tidak dianggap sebagai kewajiban untuk penataan pada periode akhir pelaporan. Jumlah yang teridentifikasi sebagai kerugian operasi masa depan sampai dengan tanggal restrukturisasi tidak termasuk provisi, kecuali jika kerugian itu tidak terkait dengan kontrak memberatkan. Keuntungan karena rencana pelepasan aset tidak diperhitungkan dalam mengukur provisi restrukturisasi, walaupun pelepasan aset itu dipandang sebagai bagian dari restrukturisasi. Pengungkapan. Untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan A. Nilai tercatat pada awal dan akhir periode. B.
provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk peningkatan jumlah provisi yang ada. C. Jumlah yang digunakan, yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada provisi selama periode bersangkutan. D. Jumlah yang belum digunakan, yang dibatalkan selama periode bersangkutan. E. Peningkatan selama periode yang bersangkutan dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto. Untuk setiap jenis provisi, entitas mengungkapkan A. Uraian singkat mengenai karakteristik, kewajiban, dan perkiraan saat arus keluar manfaat ekonomik terjadi. B. Indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut. C. Jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset apapun yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Kecuali kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian adalah kecil, entitas mengungkapkan untuk setiap jenis liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan, uraian ringkas mengenai karakteristik liabilitas kontingensi, dan jika praktis, A. Estimasi dari dampak keuangannya yang diukur sesuai dengan ketentuan pengukuran. B. Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya. C. Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga. Jika kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomik, maka entitas mengungkapkan uraian singkat mengenai karakteristik aset kontingensi pada akhir periode pelaporan. Dan jika praktis, estimasi dampak keuangannya diukur sesuai dengan prinsip yang berlaku bagi provisi sebagaimana diatur oleh pengukuran. Kemudian, ini ada ketentuan transisi dan tanggal efektif. Untuk ketentuan transisi, dampak diterapkannya pernyataan ini atau PSAK ini pada tanggal efektifnya atau lebih awal dilaporkan sebagai penyesuaian saldo laba awal pada periode pernyataan ini pertama kali diterapkan, entitas dianjurkan, tetapi tidak disyaratkan, untuk menyesuaikan saldo laba awal dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan kembali, maka fakta tersebut diungkapkan. Kemudian tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Sekian video materi PSAK 57 yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir.